tubuhmu. Sangat harum. Tidak, jangan. Jangan takut. Tenang saja, aku mandul. Kau tidak akan hamil. Tanda lahirku kok pudar. Pagi-pagi udah gak kelihatan orangnya, pintu juga gak dibuka, kalau gak buka toko, mau makan apa? Kenapa aku bisa membesarkan anak gak berguna sepertimu? Cepet sana antar barang. Bibi, aku berangkat sekarang. Nisa, kemarin kau kemana sih? Kemarin kamu pergi kemana sih? Aduh, nak siapa yang mukul kamu? Kemarin aku sudah sepakat dengan Bang Yanto biar dia pergi menemani mereka semalaman utang 100 juta rupiah itu lunas. Kamu malah kabur bikin aku dipukuli mereka percuma. Pantesan aku pusing. Ternyata kamu. Kamu keterlaluan banget gadis sialan, mau apa sih? Bibi dia nipu aku buat bayar utangnya. Bikin aku. Kok dia bisa gitu? Dasar si jelek pembawa sial. Dulu bikin orang tuamu mati karena sialmu, sekarang mau membawa sial pada anakku. Kalau bukan karena aku baik hati nerima kamu dengan muka jelekmu, pasti udah mati kelaparan di luar. Toko bunga ini warisan orang tuaku. Omong kosong. Ini toko adikku. Adik laki-laki mewariskan ke kakak, itu wajar. Kalau bukan karena aku baik hati, kasih kamu makan dan biarin kamu tinggal kamu tiap hari, ngincer uang orang tuamu yang cuma sedikit. Teman-teman, tolong nilai sendiri, masih ada nggak keadilan? Dasar nggak punya hati nurani. Apa aku nggak bisa ngatur kamu? Nak, sadar nggak? Tanda lahir di wajahnya sepertinya mengecil. Peduli apa sih sama dia? Datanglah ke hotel. Cek CCTV, lihat semalam wanita yang muncul di kamarku, siapa sih dia? Baik, Bapak Kevin. Halo, aku dari toko bunga 4 musim. Kamu pesan buket bunga dari kami. Ikut aku. Kevin, kamu harus bertanggung jawab sama aku, dong. Orang malam itu kamu. Efek obatnya memang kuat banget. Dia beneran gak ingat sama siapa dia berhubungan intim. Kalau bukan aku, siapa lagi? Saat itu aku gak bisa lepas dari kamu, tapi, untungnya keluarga kita udah saling kenal, ayahku juga udah lama pengen aku sama kamu. Aroma tubuhnya jauh lebih wangi dari kamu. Apa? Maksudku, orang yang malam itu bukan kamu. Mana mungkin bukan aku? Masalah kamu masukin obat ke anggur merahku udah aku selidiki. Jangan dekati aku lagi, kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku nggak peduli hubungan keluarga kita. Bapak Kevin, orangnya udah ketemu. Saya segera ke sana. Kevin, sudah 5 tahun. Aku merendah seperti ini, kau tega memperlakukanku seperti ini.
Ini dia. Berdasarkan foto dari CCTV, penyelidikan menunjukkan Nona Nisa bekerja di toko bunga ini. Mau apa? Beli bunga buat pacar, orang ganteng. Nisa di sini, Kalian siapa? aku temannya. Tidak. Kamu salah tempat. Kalau begitu, di sekitar sini, apa ada perempuan bernama Nisa? Tidak ada. Kamu tidak beli bunga? Cepat pergi. Kamu ini? Bapak Kevin, dari informasi yang didapat, Nisa memang bekerja di toko bunga ini. Mungkin nama sama. Lanjutkan mencari. Baik, Gadis sialan. Kau bikin masalah di luar, orang-orang sembarangan datang ke sini cari kamu. Aku tidak. Tidak. Terus semalam kamu kelayapan kemana? Tidak kemana-mana. Aku cuma cari kamar untuk tidur. Tidak kemana-mana. Kamu bikin aku kena pukul kemarin. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani lagi main-main, toko bunga ini nggak bakal bisa kamu pertahankan. Gadis itu, kenapa tanda lahir di wajahnya hilang? Ibu, ambilkan 200 juta rupiah untukku. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kalau begitu, jual saja toko bunga murahan ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bayar utang ke Bang Yanto? Kalau benar-benar toko bunga ini dijual, anak sial itu pasti akan ribut kemana-mana, nanti semua orang tahu. Kamu akan kehilangan orang dan uang. Ibu, ku dengar Zhao Liang punya sepupu laki-laki. Dia orang idiot, umurnya hampir 40, belum menikah. Uang maharnya sampai 500 juta rupiah. Kita nikahkan Nisa dengan dia. 500 juta rupiah. Tapi apa dia mau dengan si jelek ini? Kamu lupa penampilannya sekarang. Iya. Anak sial ini, entah makan obat apa, tanda lahir di wajahnya hilang. Wajahnya jadi seperti perempuan gatal. Nah, kan benar. Cantik banget sekarang. Pasti dia mau bayar 500 juta rupiah. Setelah dia menikah, nanti kita jual toko bunga ini. Jadi di tangan kita bisa lebih dari 1 miliar rupiah. Bagaimana kalau dia tidak mau menikah? Aku akan kurung dia di rumahnya. Cepat, jangan biarkan dia lari. Mau lari? Kemari. Mau kabur? Meskipun pria itu orang idiot, tapi keluarganya kaya. Setelah menikah, tidak perlu kerja apa-apa. Bagus banget kan pernikahannya? Aku tidak mau menikah. Tidak mau? Ibu, kamu buang-buang waktu bicara sama dia buat apa? Tinggal kunci dia di rumahnya selesai. Ngapain kamu? Jangan gitu dong, lepasin aku. Jangan pukul wajahnya. Kalau rusak, bagaimana minta uang mahar? Kamu nolak nikah ya? Kamu nolak nikah ya? Jangan-jangan kamu hamil? Kamu nggak hamil kan? Kakak sepupu tendang perutku. Sakit banget. Jangan sampai kenapa-kenapa. Tutup saja. Nggak bisa lari. Ayo. Jangan main-main. Jangan takut. Tenang saja. Aku mandul. Kamu nggak akan hamil. Pria itu bilang dia mandul. Tapi aku bulan ini. Haidku sudah telat setengah bulan. Apa aku beneran hamil?
Nggak bisa, aku harus cepat pergi dari sini. Menabrak orang. Enggak, tapi kayaknya jatuh. Aku ada rapat sebentar lagi, kamu antar dia ke rumah sakit dulu. Semua biaya medis kami tanggung. Baik. Kamu nggak apa-apa, Nona? Aku bantu kamu berdiri. Maaf, aku antar kamu ke rumah sakit. Aroma ini. Bagaimana aku bisa hamil? Pria itu menipuku. Pasti ada urusan penting. Bapak Kevin, wanita yang tadi kuantar ke rumah sakit adalah Nona Nisa. Dia hamil. Hamil? Siapa yang hamil? Dasar bocah, cepat katakan, siapa yang hamil? Seorang gadis. Aku punya hubungan semalam dengannya. Kemungkinan besar, itu mungkin anakku. Sejak kau cedera 10 tahun lalu, dokter bilang kau tidak akan bisa punya anak lagi. Aku terus berharap, setiap hari. Akhirnya Tuhan mendengar. Benar-benar Tuhan mendengar. Keluarga Ji tidak akan punah. Kakek, ini belum 100% pasti. Apa katamu? Dasar bocah, kau segera pergi, menjemputnya kembali. Bahkan jika hanya 1 dari 10.000 harapan, itu adalah keluarga Ji kita harapan satu-satunya dari 9 generasi. Kau pergi sekarang juga. Gadis ini adalah harta besar keluarga Ji, kau harus membawanya kembali dengan baik. Apapun yang dia minta, kau berikan. Cepat pergi. Aku akan menjemputnya sendiri sekarang. Baik. Orangnya? Selesai. Nisa, kenapa tanda lahir kamu hilang? Aku juga tidak tahu. Naik dulu, nanti kita bicara. Maaf merepotkan. Bukannya kamu cuma numpang di rumahku beberapa hari? Tidak merepotkan. Dasar tidak tahu malu. Berani hamil di luar? Mau menghancurkan keluarga kami, ya? Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau ketangkap, aku akan patahkan kakimu. Bapak Kevin, dalam sekejap mata, Nona Nisa sudah tidak ada. Ada kontaknya? Ada, di rumah sakit ada. Halo. Nomor yang Anda panggil sedang mati. Nisa, kamu bertengkar dengan Bibi? Nini, aku akhir-akhir ini tidak bisa kembali ke toko bunga. Boleh aku di sini, tinggal lebih lama. Sampai aku dapat kerja, aku akan pindah. Tidak kembali? Lalu bagaimana dengan toko bungamu? Uangnya sudah dikasih ke Bibi. Kamu, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kamu istirahat dulu, aku ambilkan makanan. Kirain kamu punya toko bunga yang menampungmu? Bisa kasih aku uang? Ternyata lebih miskin dari aku. Kalau kamu terus tinggal di sini, aku rugi besar dong. Halo, Koh Akyong. Aku tahu Nisa ada di mana. Benarkah aku hamil? Kok rasanya seperti mimpi?
Tidak baik. Tidak mau. Nisa. Tidak mau yang baik, lebih suka dipaksa. Kau pikir kau bisa sembunyi di sini, aku tidak akan menemukanmu. Kenapa kau bilang padanya? Aku sangat percaya padamu. Bang Qiang janji kasih aku 50.000. Nisa, kadang orang harus terima nasib. Orang bawahan macam kau wajar kalau jelek. Tapi sekarang kau jadi cantik sekali dan hidupmu bahagia. Mana mungkin, kau harusnya sama sepertiku hidup di kubangan lumpur. Aku menganggapmu sahabat terbaikku, tapi kau begini padaku. Teman sepertimu mana lebih penting dari uang? Hei, lepaskan aku. Ayo, Jangan, Cepat. jangan. Sudah hubungi klinik kecil, cepat naik mobil. Aku mohon kalian Bibi, nanti aku akan cari banyak uang untuk Bibi. Tidak, lepaskan. Lepaskan. Jangan, Lepaskan. lepaskan aku. Lepaskan. Bang Qiang, jangan lupa ikat dia, jangan lupa uangnya. Bapak Kevin Nona Nisa ada di Jalan Shiki Dao sana dibawa pergi oleh sebuah mobil van. cek CCTV tambah orang pasti hentikan mobil van itu. Siap. Aborsi anak di perutnya. Sekalian perbaiki di sana. Buat seperti perawan lagi, maaf merepotkan. Jangan, Perbaiki 10.000 anestesi 5.000. 15.000, mending rampok aja. Ibu, keluarga orang idiot punya banyak uang. Yang paling penting jangan sampai mereka tahu. Entah main dengan laki-laki liar siapa. Bikin ibu keluar uang banyak. Kalian bayar dulu biaya anestesi dan operasi. Anestesi apa langsung aja. Sakit biar dia rasain. Siapa suruh dia buka kaki cari laki-laki? Dia sendiri yang murahan. Dia sendiri yang tanggung. Baik. Berhenti. Berhenti. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Bayi di perutnya itu milikku. Ternyata yang tidur dengannya malam itu adalah kamu, bocah. Hei, dasar bajingan. Kamu telah merayu keponakanku, dan kini kamu juga merayu anakku. Tidak. Bilang tidak lagi? Nak, dengar baik-baik. Adikku berhubungan denganmu tanpa sadar. Itu tindak kriminal. Bayar ganti rugi sekarang. Kalau tidak, kami akan melaporkanmu ke polisi. dia tidak memaksaku. Justru kalian. Benar-benar mata duitan. Melihat pria lain, langsung lupa diri, ya? Aku hajar kamu. Aku akan bertanggung jawab. Kamu bisa tanggung jawab pakai apa? Dasar brengsek, kelihatan seperti gigolo. Mungkin di luar kamu dibiayai orang. Aku sudah sering lihat tipe sepertimu. Nyah, dari sini. Iya, kamu sanggup bayar uang mahar? Ada yang mau bayar 500 juta rupiah untuk menikahinya. Aku sanggup bayar 10 kali lipat. Asal dia mau menikah denganku. 5 juta. Kamu bisa bayar 5 juta? Omong kosong tanpa persiapan kira dirimu keluarga terkaya Ji. Seketika bilang 5 juta. Akulah presiden perusahaan Ji Kevin. Kalau kamu bapak, Kevin gua adalah bapakmu. Bapak Kevin, mobil sudah sampai. Bukan kamu, kecanduan acting. Malah cari orang buat bantu. Ini benar Presiden Grup G. Gak peduli kalian siapa. Cepat pergi dari sini. Ibu, tahan dia dokter. Cepat lakukan operasi. Di sana nggak nunggu orang. Dokter, langsung suntik. Bunuh anak haram di perutnya. Tidak. Pukul orang. Ayah, tahan dia. Hari ini habisi kau. Cukup,
Kalau berani, langsung habisi aku. Bukan kamu. Sungguh dosa pelihara kau yang tidak tahu terima kasih. Dulu gak seharusnya, urus kau, biarkan kau mati kelaparan. Maka aku anggap aku nggak punya bibi sepertimu. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maaf, salahku datang terlambat, membuatmu khawatir. Cepat, tangkap perempuan sialan itu. Bapak Kevin, Awasi mereka. Jangan biarkan satu pun lolos. baik, Bapak Kevin. Benar-benar Presiden Direktur Ji? Di berita katanya, pendapatan G Group setahun minimal ratusan miliar. 5 juta itu sangat kecil. 5 juta mana cukup? Setidaknya segini. Di perut Nisa, dia mengandung anak keluarga Ji. Hanya 5 juta mau menikahinya. Benar. Dia kami besarkan. Kami sudah menghabiskan banyak uang. Kalian mau berapa? 50 juta. Ya, tidak boleh kurang 1 sen pun. Ini benar-benar pemerasan. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu hamil sebelum menikah. Kalau ketahuan, keluarga Jiang akan kehilangan muka. Kamu sudah mempermalukan mereka semua. Beruntung orang tuamu mati cepat. Kalau tidak, mereka pasti mati marah karenamu. Bibi ini juga demi kebaikanmu. Kalau dia mau bayar, baru dianggap serius. Kamu, Jangan marah, serahkan padaku, istirahat yang baik. Hama. 50 juta, ya, bisa, bahkan bisa lebih. Tapi, dia tidak bisa diukur dengan uang. Kalau begitu, berapa kau beri? Sebelum itu, mari kita hitung dulu. Utang apa? Siapa yang melukai? Dokter. Dokter yang mengikatnya. Tangan mana yang menyentuh? Luka-luka ini? Siapa yang memukul? Dia, luka di tubuhnya. Bukan urusan saya, mereka yang memukulnya. Bukan kami. Pukul mereka. Jangan pukul, jangan pukul. Kami salah. Orang kaya menindas orang. Apa yang kalian lakukan? Ini negara hukum. Cari tempat, gali lubang, kubur. Anak sial, orang tuamu tidak bilang? Sekarang mau membunuh bibimu sendiri? Kenapa Tuhan tidak memukulmu dengan petir? Pergi ke neraka. Tidak perlu berlutut. Minta maaf saja. Anggap masalah ini selesai. Dia saya besarkan. Orang tua minta maaf padanya. Apa dia layak? Ibu, minta maaf padanya, minta maaf padanya. Nisa, dengar. Bibi seharusnya tidak memaksamu menggugurkan kandungan. Tapi Bibi melakukannya demi kebaikanmu. Jangan marah pada Bibi. Ya, Nisa, setelah orang tuamu meninggal, kami yang membesarkanmu. Sepertinya permintaan maaf mereka tidak tulus sama sekali. Ibu, kamu berlutut di depannya. Kamu berlutut dan minta maaf padanya. Nisa, Bibi minta maaf padamu. Yang besar maafkan yang kecil. kalian demi uang, benar-benar tidak malu. Nisa, berarti kamu sudah memaafkan kami? Bapak Kevin, kami sudah minta maaf. Uangnya? Kamu, presdir perusahaan Ji yang besar, kok bicara pelin-pelan? Klinik gelap tanpa izin, praktek ilegal, penculikan dan penganiayaan. Semua kejahatan ini digabung, cukup untuk membuat kalian dihukum beberapa tahun. Ayo. Jaga lokasi, tunggu polisi datang, siap.
Pulang. Udah pulang. Hati-hati. Nona Nisa, saya ini kakek dari si bocah nakal itu, Jiting Yue. Halo, kakek Ji. Ya. Astaga, anak yang baik sekali. Di luar agak dingin, ayo cepat masuk ke dalam. Duduk. Kamu tenang saja. Soal ini, kakek yang urus. Pasti akan membuat bocah nakal ini bertanggung jawab padamu. Urusan yang kusuruh sudah selesai? Saat aku ke sana, bibinya sedang memaksanya aborsi. Apa? Mereka berani memperlakukan begini keluarga Ji kita, buah hati? Kamu cuma melaporkannya? Seharusnya mereka dimasukkan penjara. Kakek Ji. Bapak Kevin karena aku. Jangan pukul dia. Katakan, betapa beruntungnya keluarga Ji. Mendapatkan kamu yang gadis yang baik dan pengertian, jangan takut. Bibimu tidak baik padamu. Mulai sekarang kakek yang baik padamu. Kakek sudah menyiapkan semua yang kamu perlukan. Nanti anaknya sekolah di luar negeri, sekolahnya sudah kakek pilihkan, kamu tenang tinggal di sini saja. Bapak Kevin. Persiapannya agak terburu-buru. Kalau ada kebutuhan, bilang saja. Tidak perlu, sudah cukup. Jangan repot-repot. Tidak repot. Sebaliknya, aku malah merasa kami belum memberi cukup. Takut kamu merasa tidak dihargai. Aku akan bertanggung jawab. Kakek sudah memilih hari. Aku akan memberimu status yang layak. Tidak usah. Kamu tahu apa yang baru saja kamu tolak? Aku tahu. Keluarga Kevin adalah keluarga terkaya di kota. Banyak sekali orang yang ingin menjadi nyonya Kevin. Tapi aku cuma penjual bunga, aku juga tidak cantik. Kalau bukan karena kecelakaan ini, seharusnya aku menghabiskan hidupku di toko bunga. Jangan merendahkan dirimu. Di mataku, kamu yang tercantik. Bapak Kevin, apa karena anak? Kita dari dunia berbeda, yang seharusnya tidak pernah bertemu. Orang seperti itu. Jika karena anak, harus mengorbankan kebahagiaan masa depanmu, itu tidak adil. Aku pemegang kekuasaan keluarga Kevin, tidak ada yang bisa memaksaku melakukan hal yang tidak kusukai. Tapi menikahimu, aku akan menghormati pendapatmu. Kamu bisa pikirkan pelan-pelan. Anggap saja demi aku dan anak. Tidak ada paksaan. Berarti dia suka sama aku? Kenapa di depan anak kata dia ditambahkan? Nisa, apa yang kamu pikirkan? Kalian baru bertemu sekali, mana mungkin dia suka kamu? Sejak kecil, semua orang menjauhimu, karena kamu jelek. Kenapa cepat sekali kamu diusir? Jangan bilang kamu cucuku lagi. Tidak berguna. Kakek, jangan menakut-nakuti dia. Apa? Apa dia setuju menikahimu? Dasar punya wajah ganteng tapi tidak bisa menarik hati gadis. Pasti dia benci kamu mandul. Kakek, Kakek apaan? Kalau tidak cepat dapatkan menantu, pergi gali tambang di Afrika, tenaga banyak tidak tahu dipakai kemana, memalukan. Bapak Kevin, ada masalah.
Perusahaan kena masalah. Kevin, apakah perusahaan sedang menghadapi kesulitan? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah meyakinkan ayah agar Su dan Ji bekerja sama dalam proyek. Su akan menyuntikkan 2 miliar dulu untuk membantu kalian melewati masa sulit. 2 miliar kalian pasti rugi besar. Tidak apa-apa. Aku sudah bilang sama ayah, kita akan segera menjadi satu keluarga. Jadi meskipun ada masalah kita tidak bisa diam saja masa melihat kalian disingkirkan orang lain. Aku pikir-pikir dulu. Pilih, menikahiku atau lihat Ji diserang orang. Kevin, kali ini aku lihat bagaimana kau menolakku. Kalau begitu, aku tunggu kabarmu. Selidiki di balik grup Su dan proyek ini semua informasi terkait. Orang yang menarget Ji pasti ada hubungannya dengan mereka. Bapak Kevin. Tapi bukankah Anda bilang akan pertimbangkan kerjasama? Ikuti permainan mereka supaya mereka merasa rencana mereka sempurna. Hari ini Ji akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting, kamu dengar? Jangan-jangan mereka akan mengumumkan kabar gembira, cucu dari Direktur Ji sudah tidak muda lagi. Siapa cewek itu? Dekat banget sama kakek Ji. Dia keluarga Ji? Belum pernah lihat sebelumnya. Nisa sayang, kamu nggak usah terus menemani aku yang udah tua ini. Jalan-jalan aja, mainlah. Siapa dia? Sepertinya dia yang baru dibawa pulang kakek Ji beberapa waktu lalu. Yatim piatu? Kakek Ji beneran lapar ya? Rumput muda apa aja dimakan. Zaman sekarang, banyak yang nggak punya malu, demi uang, mau aja nempel sama orang tua. Gimana caranya kamu bikin kakek Ji senang, sampai dia mau bawa kamu ke pesta? Kakek Ji itu baik banget, sayang sama yang muda. Kamu juga bisa, kamu. Kamu pikir aku sepertimu yang nempel terus sama orang tua? Pasti demi uang keluarga Ji, kan? Dasar nggak tahu malu. Apa kamu salah paham? Aku sama kakek Ji nggak. Diam aja kamu. Dengar kamu ngomong aja udah bikin mual. Hari ini, aku akan mewakili Kevin ngasih pelajaran ke kamu. Ini, Nona Nisa, biar saya antar beresin dulu. Sampai asisten pribadi Kevin begitu perhatian sama dia, siapa sih dia sebenarnya? Anda tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Nona Siska adalah putri sulung dari grup Su, manja, wataknya agak buruk, jangan ambil hati dengan dia. Tidak akan. Grup Su baru-baru ini bekerja sama dengan grup Ji, proyek ini sangat penting, jadi bahkan Bapak Kevin sangat sopan padanya. Jika dia datang lagi mencari masalah, tolong bersabar. Tenang saja, saya tahu posisi saya tidak akan membuat Nona Siska tidak senang. Lagi pula, tidak lama lagi. Saya akan meninggalkan keluarga Ji. Saya tidak akan merepotkan Bapak Kevin. Sepertinya saya melakukan kesalahan. Tunggu. Jangan-jangan Nona Nisa salah paham? Kevin, kamu di sini. Aku sudah mencari kamu lama. Ada perlu? Ada yang membuatmu tidak senang? Cantik sekali.
Kevin. Kevin. Ada apa? Urusan proyek, bagaimana keputusanmu? Kevin, Nanti kalau aku sudah jadi menantu keluarga Ji, akan kusuruh orang tua ini bersama orang itu dibuang ke rumah tua, biar tidak kelihatan, hati tenang. para hadirin, hari ini saya memanggil kalian semua. Ada satu kabar gembira penting yang akan diumumkan. Pantesan tadi Kevin tidak menjawabku, ternyata dia sudah bicara dengan kakek dari awal, mau memberi kejutan untukku. Ini juga yang sudah lama dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga Ji. Melihat kau mau mengumumkan kabar pernikahanku dan Kevin, aku biarkan kau tinggal di rumah untuk sementara waktu. Sini, Xiao Yu, ke sini, dekat kakek. Kakek Ji, Kemari, ke kakek. Orang tua itu benar-benar tidak tahu malu, sampai membiarkan selingkuhannya mengambil alih panggung aku dan Kevin. dia memanggil kakek. Sebenarnya apa hubungannya dengan kakek Ji? Betul bukankah katanya dia yatim piatu, Endala? Jangan-jangan dia anak keluarga Ji yang hilang? Bukan yatim piatu, cuma selingkuhan palsu. Tunggu. Aku merasa dia agak familiar. Aku ingat dia pernah mengantar bunga ke grup Ji. Seorang penjual bunga. Bisa membuat kakek Ji begitu perhatian, benar-benar hebat. Orang seperti itu demi uang akan melakukan cara kotor apapun. Kakek sudah tua, jangan sampai kesehatannya terganggu. Ada apa, Xiao Yu? Kamu tidak enak badan? Biarkan Kevin mengantarmu istirahat sebentar. Tidak apa-apa, kakek cuma sedikit mual. Wanita hamil memang capek ya. Nanti pulang lebih awal, aku suruh Mak Chen masakan sup dan masakan favoritmu. Dia hamil? Apa itu anaknya Pak Kevin? Itu tidak mungkin. Katanya dari kabar burung Pak Kevin itu mandul, makanya sampai sekarang belum menikah. Mungkin anaknya kakek Ji? Pantasan kakek Ji begitu perhatian. Ternyata dapat anak di usia tua. Kakek sudah setua itu, bagaimana dia tega? Menjijikan sekali. Dia tunanganku. Apa? Tenang, ada aku. Inilah kabar bahagia yang akan kuumumkan. Cucu menantu yang aku, Jiting Yue, setujui. Aku tidak akan biarkan dia menderita sedikit pun. Bapak Ji, kamu ini suka misterius. Punya cucu menantu ya sudah. Lama sekali baru diumumkan. Gadis itu, aku ini, kakekmu. Ini teman baik kakek. Menguasai di dalam negeri lebih dari 80% industri perhotelan. Kakek, Hahaha. Sekarang Lauji punya cicit untuk dibanggakan. Gadis itu, aku ini kakek keduamu. Pertama kali bertemu. Ini hadiah pertamanya. Semoga kalian ibu dan anak selamat. kakek kedua, ini terlalu mahal. Di tambang giok nomor 2 itu, setidaknya memilih yang bisa diberikan. Cucu menantu keluarga Ji adalah cucu menantu kami juga. Panggil aku kakek ketiga, nanti siapa berani ganggu kamu, kakek ketiga yang akan membelamu. Kakek ketiga, Kakek ketiga bisnis senjata. Punya beberapa resimen tentara bayaran. Apa cucu menantu? Apa tunangan? Kevin, kamu tahu tidak, apa arti kerja sama dua keluarga kita? Apa maksudmu padaku? Kapan aku setuju kerja sama dengan keluarga Su? Tidak kerja sama? Bapak Kevin, mau tunggu keluarga Ji hancur? Orang di belakangmu, apakah tidak memberitahumu? Apa yang membuat keluarga Ji bertahan selama 100 tahun? Apa maksudnya? Hanya dengan keluarga Su ingin menggerakkan keluarga Ji. Sudah tanya kami belum? Pensiun bertahun-tahun. Masih banyak setan dan monster datang sombong. Apa itu keluarga Su? Pantat harimau pun kau berani sentuh? Apa perusahaannya umur terlalu panjang? Hidup, jangan bodoh. Kalau tidak, satu keluarga jadi alat,
tidak tahu. Apa? Kalian. Beneran gak apa-apa? Khawatir sama aku? Hem. Kamu harus ingat aku ayah dari anakmu. Juga suamimu tak usah khawatir. Dia bilang apa? Mulai sekarang, semua proyek keluarga Su perusahaan Kevin akan mengatur semuanya. Atas dasar apa? Karena kamu menyakiti istriku. Ah. Dia cantik dan baik hati. Tapi aku tidak. Kalau ada dendam, aku balas saat itu juga. Kevin, kamu brengsek. Tidak ada yang bisa setelah menyakitiku, lalu lolos begitu saja. Kevin, kamu hanya milikku. Sedangkan dia sama sekali tidak pantas menjadi istrimu. Nona Nisa, Pak Tuan minta Nona datang. Ayo. Tangkap dia. Nisa, Kevin, beraninya kamu. Bapak Kevin, aku tidak sengaja. Panggil dokter. Baik. Untung kamu selamat. kata dokter bayinya kuat. Aku pertama kali begitu jelas merasakan, di dalam perutku, ada sebuah yang memiliki hubungan darah denganku kehidupan kecil. Orang tuaku, saat aku masih kecil, sudah meninggal. Aku tinggal bersama keluarga bibi aku selalu yang berlebihan. Mereka karena tanda lahir di wajahku bilang aku jelek. Juga bilang, aku yang membawa sial kepada orang tuaku. Mereka tidak pantas menjadi keluargamu. Kamu sekarang sudah berbeda, kamu cantik. Semua yang tidak menyenangkan bisa kamu lupakan. Tanda lahir sepertinya setelah malam itu mulai perlahan menghilang. Entah apakah ada hubungannya dengan dia. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku akan sekuat bayi ini. Karena sekarang aku punya keluarga. Ini berarti mengakui aku sebagai keluarga. Keluarga Ji baru saja mengusirku. Jika kau tidak memberiku 5 juta, aku akan bilang bahwa kau menyuruhku mendorong Nona Nisa kepada Bapak Kevin. Akan kukirim ke rekeningmu dalam 1 jam. Singkirkan. Lakukan dengan bersih. Baik. Detak jantung ibu hamil. Kedengarannya bagus, sehat. Bukankah kau hanya mengandalkan anak ini sehingga semua keluarga Ji memihakmu? Jika anak ini tidak ada, lihat apa lagi yang kau andalkan. Bapak Kevin, kau lupa laporannya. Aku segera datang. Tunggu aku di sini. Aku segera kembali. Nisa, Perutku sakit sekali. dokter.
Hanya perempuan murahan sepertimu yang ingin melahirkan anak Kevin. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk lahir ke dunia ini. Bagaimana bisa begini? Di mana Nisa? Bagaimana keadaan Nisa? Sedang dalam perawatan. Bagaimana kau menjaga Nisa? Bahkan istrimu sendiri dan anakmu, tidak bisa kau lindungi, kau membuatku marah. Kakek jaga kesehatan. Anak itu, Maaf, siapa keluarga dari Nisa? Bayinya mungkin. Apapun cara kalian gunakan, kalian harus selamatkan dia. Jika tidak bisa menyelamatkannya, aku ingin kalian semua. Ikut mati? Rumah sakit ini milik keluarga Ji. Jika mereka tidak bisa menyelamatkanmu, buat apa aku memelihara mereka? Dokter, menyuruhmu masuk, bukan untuk membuat masalah. Dokter hampir tidak menyelamatkanmu. Memalukan kalau diceritakan. Untungnya Nisa dan bayinya selamat. kakek. Nisa, Nisa sudah sadar? Masih ada yang tidak nyaman? Mau makan apa? Aku suruh Mak Chen buatkan untukmu. Dokter bilang tadi kamu dan bayinya baik-baik saja. Tapi harus di sini istirahat beberapa waktu. Ya. Kalau kau laki-laki, bangkitlah. Jaga baik-baik cucu kesayanganku, istri cucu sulungku. Kalau ada masalah lagi, pasti akan kukirim ke tambang di Afrika untuk menggali batu bara. baik, kakek. Kecelakaan tadi mungkin bukan kebetulan. Kau segera selidiki. Baik, Maaf, aku. Aku harus berterima kasih padamu, kau menyelamatkanku lagi. Perlukah kita selalu bersikap sopan seperti ini? Aku. Kau adalah penyelamat keluarga Ji. Kakek selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk, selalu berharap melihatku menikah dan punya anak. Tapi karena alasanku sendiri selalu. Kakek sangat menyukaimu. Karena kehadiranmu keluarga Ji memiliki harapan. Istirahatlah dengan tenang. Dengan aku di sini, kau tidak perlu memikirkan apapun. Tubuhku karena bayi di perut, kan? Awalnya ada jaminan dari pihak Kevin. Keluarga Su bisa masuk pasar dengan mudah, tapi yang sudah pasti bisa gagal. Semua ini gara-gara orang rendahan itu mengacaukan rencanaku.
Siapa yang izinkan? Kamu meneleponku. Kamu tidak berpikir? Nona Su, saya benar-benar tidak punya cara lagi. Kamu sebelumnya cuma kasih saya 2.000, bilang nanti akan kasih saya 100.000. Istri saya menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Istri kamu hidup, apa hubungannya dengan saya? Kamu gagal melakukan tugasmu. Anaknya tidak keguguran. Kamu masih tega minta uang, aku tidak minta kamu mengembalikan 2.000 itu sudah bagus. Belum pernah lihat, orang rendahan tidak tahu malu sepertimu. Dasar perempuan jahat, kamu akan kena karma. Kamu mati. Aku tetap putri sulung keluarga Su. Berani mengutukku, kamu dan istrimu mati bersama. Nisa, kamu dan itu harus hilang. Aku sudah jauh lebih baik. Kamu tidak perlu terus di sini. Kalau ada apa-apa, aku akan panggil perawat. Kamu pulang saja dulu. Kalau benar-benar ada sesuatu, aku akan telepon kamu segera. Kapanpun, apapun boleh. Bapak Kevin. Semuanya sesuai dugaan Bapak. Grup Siska. Karena ekspansi 2 tahun lalu, mereka telah menanam banyak bom waktu. Jadi mereka ingin melalui grup Kevin untuk mengalihkan risiko. Waktu dia mengajukan proyek ini, saya sudah curiga ada masalah. Bisnis yang begitu menguntungkan, masa rela dibagi begitu saja? Apalagi dengan orang seperti Ibu Siska. Bapak Kevin. Grup Siska sekarang sedang diboikot industri. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Bagaimana penyelidikan kecelakaan? CCTV di depan rumah sakit sudah dihapus orang. Butuh waktu untuk menyelidikinya. Seorang sopir biasa, masa punya kemampuan sebesar itu? Lagi pula, sekali dua kali, semua sasarannya adalah Nisa dan anaknya. Selidiki ke arah Siska. Kamu. Kamu sepertinya bukan perawat yang sebelumnya. Dia ada urusan, jadi izin. Dia menyuruhku menggantikannya. Sekarang kamu mau disuntik apa? Suntik nutrisi. Tapi posisi infusnya sepertinya tidak tepat. Kamu yang tidak berbudaya, orang dengan moral rendah. Apa kau tahu tentang infus? Kau masih belum menyerah? Kevin, dia adalah Nona Siska. Kevin, lepaskan aku, tolong. Kevin, pikirkan baik-baik. Keluarga Siska bukanlah yang bisa kau lawan. Bawa dia ke kantor polisi. Kau berani? Kevin, apa kau tidak takut keluarga Kevin tidak bisa bertahan di kota ini lagi? Menyuap sopir untuk membuat kecelakaan, mencoba menyuntikkan obat beracun pada orang lain, manapun cukup untuk menjebloskanmu. Masih khawatir dengan keluarga Kevin? Khawatirkan dirimu sendiri dulu, bisa keluar dari penjara atau tidak, bawa pergi. Lepaskan aku, Kevin. Aku ini putri sulung keluarga Siska. Lepaskan aku. Nyonya Nisa, kamu datang pas banget. Sudah dimasak berjam-jam sup ayam hitam dan jamur cordyceps. Ini aku pagi-pagi pergi ke pasar pilih yang terbaik, minum selagi hangat. Nanti masih ada yang paling kamu suka bubur buah yogurt dengan jamur putih. Mbak Chen, kamu berubah, pindah hati? Nona Nisa makannya tidak pilih-pilih, dia sopan dan lemah lembut. Juga perhatian sama aku, tanganku kasar dan ada kulit terkelupas, dia merawatku. Menemaniku nonton TV, aku suka sekali, pengen punya anak perempuan seperti dia, benar-benar di hatiku. Tidak harus. Yang sedarah jadi keluarga Kevin sekarang juga rumahmu, semua senang menjadi satu keluarga.
Ibu, cuci bajuku. Kenapa kamu tidak cuci sendiri? Dulu semua pekerjaan ini dilakukan Nisa. Kalau bisa, tangkap dia kembali. Di rumah ini bahkan tidak ada orang untuk bersih-bersih, dapur sudah bau. Kamu ini perempuan atau bukan? Anak nakal. Kok bicara sama ibumu sendiri seperti itu? Percuma aku membesarkanmu. Nisa, yang tidak tahu, terima kasih. Pikir dulu sebelum bicara. Dasar perempuan nakal. Dia sendiri hidup enak, berubah muka tidak kenal orang, semoga anakmu lahir cacat. Cepat atau lambat akan diusir dari rumah. Tolong, siapapun, apa hak kalian mengurungku di sini? Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa ayahku? Berisik sekali. Seharian teriak-teriak seperti hantu. Siapapun, jangan campur aku dengan wanita gemuk ini. Mana kepala penjara kalian? Aku mau bertemu kepala penjara. Kepala penjara? Kenapa tidak minta presiden dipanggil untukmu? Kau teriak apa tadi? Dengar, lepaskan aku sekarang. Aku ini istri Kevin. Kalau aku keluar, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu mengaku istri Kevin? Bahkan aku yang di dalam sini tahu, istri Bapak Kevin adalah cinta pada pandangan pertama, pemilik toko bunga, dan dia sudah mengadakan konferensi pers, mengumumkan kisah cinta mereka. Kamu siapa? Nona, semua sudah siap untuk Anda. Pergi, pergi, pergi. Tidak ada sepeser pun. Cari uang, cari Nisa aja. Gadis murahan itu mau pergi. Kamu adalah Bibi Nisa? Kamu ini setan dari mana lagi? Di tengah malam begini, berbuat aneh, menyebalkan. Nenek tua, apa katamu? Bilang, wanita macam kamu yang tidak jelas. Sekilas kelihatan bukan orang baik, pasti merebut suami orang. Dipukuli sampai segini. Menurutku, jadi wanita harus tahu diri. Seperti Nisa itu, barang murahan. Cepat atau lambat akan kena batunya. Kamu. Kamu apa kamu? Orang tuamu tidak mengajarimu? Menunjuk orang itu tidak sopan? Siapapun berani main-main di sini. Di mana sapu? Aku punya 5 juta. 5 juta. Aku tahu, kalian membesarkan Nisa selama belasan tahun. Dia sudah naik daun, jadi tidak peduli lagi pada kalian. Tapi budi membesarkan itu lebih besar dari langit. Aku ingin kau membuat masalah menjadi besar semakin baik. Aku tidak hanya ingin dia hancur namanya, aku ingin dia dan benih di perutnya tidak punya tempat untuk dikubur. Aku tahu keluarga kalian memang seperti itu. 5 juta, tidak kurang sedikit pun. Jika kau bisa menyelesaikan urusan ini, bukan hanya toko bunga Nisa, semua hartanya akan menjadi milik kalian. Dokter bilang bayinya sehat. Yang paling penting bagi ibu hamil adalah bahagia. Ibu hamil yang sering tertawa bayinya akan semakin cantik. Gen papa dan mama bagus sekali, pasti melahirkan bayi yang cantik. Terima kasih ibu sudah menemani saya hari ini. Sama-sama. Teleponnya sampai ke saya. Halo? Ya, dia ada di samping saya. Semua sudah selesai, semuanya baik-baik saja. Bapak Kevin. Mungkin tadi saat periksa, HP-nya mati. Kamu tidak apa-apa, syukurlah. Capek? Tidak. Kamu masih sibuk? Tidak. Aku sedang mikir mau ajak kamu makan malam. Ibu bilang malam ini mau masak bebek rebus. Kita pulang makan sama kakek. Baik. Dengar, istriku malam ini nyuruh aku pulang makan. Cepat. Ibu, kita ke supermarket sebentar. Baik, ayo.
Kamu siapa? Mau apa? Istri, pulang. Lepaskan, kamu siapa? Kamu mau apa? Kamu siapa? Istri, ayo. Kamu istriku, kamu harus pulang bersamaku, lepaskan aku. Aku tidak kenal kamu. Kamu ikut aku pulang. Kamu istriku. Lepaskan aku. Sayang, Lepaskan aku tidak kenal kamu. istri, pulang. Dari mana gila ini? Lepaskan nyonya muda keluarga Ji. Istriku, Siapa istrimu? Lepaskan dia. Kalau tidak lepas, aku akan panggil polisi. Ibu Chen, istri, pulang. lepaskan aku. Aku bukan istrimu. Kamu adalah istriku. Ayahku bilang, banyak orang jahat di luar, kamu harus ikut aku pulang. Pulang, istri. Aduh. Aku mau ke toilet. Perutku sakit. Biarkan aku pergi. Aku sudah tidak tahan. Cepat kok. Baik. Istri, Ini toilet wanita. Tunggu di luar dulu, sebentar lagi. baik. Istri, Kamu datang? ibu bilang setelah menemukanmu, aku tidak boleh membiarkanmu sendirian. Aku akan menemanimu. Ini toilet wanita. Pria tidak boleh masuk. Cepat keluar. Tidak bisa. Aduh, ini toilet wanita. Dasar pria tidak tahu malu. Cepat keluar. Istri, ayo pergi, istri. Lepaskan aku. Tidak bisa. Kalau dilepas, kamu akan lari. Aku benar-benar bukan istrimu. Dia istriku. Tolong bantu aku. Dia istriku. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Pasangan muda bertengkar. Iya, urusan rumah tangga bicarakan di rumah saja. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Anak yang ada di perutku juga tidak ada hubungan dengannya. Dia istriku. Aku benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Aku juga bukan istrinya. Tolong selamatkan aku. Selingkuh dari suami sendiri, pantas dipukul. Zaman sekarang memang kacau. Marah-marah, bilang tidak kenal, kalau kita bantu, pasti akan disalahkan. Betul. Kalian punya masalah, bicaralah baik-baik. Masih ada anak di perut. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Dia istriku. Ini kelihatannya tidak seperti orang normal. Mungkin dia orang idiot, ya? Dia istriku. Dia istriku. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang, Istri. Istri. cepat panggil polisi. Aduh, kalian sedang apa? Lepaskan dia segera. Istri, Xiao Yu, kamu ngapain? Bagaimana bisa membiarkan orang lain, menganiaya suamimu? Dia bukan suamiku. Mau apa? Mau jadi pahlawan, ya? Mau campur aduk urusan? Terlalu ikut campur. Aku bilang sama kamu. Kamu tunggu aja. Nanti setelah adik iparku diperiksa lukanya, kamu siap-siap bayar ganti rugi. Kalian siapa lagi? Aku bibinya. Dia suaminya. Apa yang kamu omongkan, Bibi? Xiao Yu, suamimu meskipun orang idiot, kamu tetap istrinya. Bagaimana bisa begini terhadap suami? Sudahlah, jangan ribut di sini. Kamu belum cukup malu, pulang dulu. Bawa dia pulang dulu. Dik sayang, banyak orang lihat loh. Pulang-pulang. Ayo. Lepaskan aku. Aku bukan istrinya. Lepaskan aku. Aku bukan istrinya. Kalau kalian terus begini, aku akan lapor polisi. Kalian semua kelebihan waktu luang ya? Iya kan? Mau campur urusan orang lain? Pasangan suami istri yang baik-baik, kalau sampai kalian pisahkan, siapa yang akan membesarkan anak dalam kandungan ini? Kalian? Ternyata kalian berdua cuma bertengkar, bersekongkol untuk menipu kami.
Apa itu menyenangkan? Aku benar-benar tidak kenal dia. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Aku bukan istrinya. Bukankah mereka kerabatmu? Tapi aku mendengar kamu memanggilnya Bibi. Ku bilang juga, ini cuma pertengkaran pasangan suami istri sekarang malah disalahkan. Tapi orang idiot ini, bagaimana bisa menikahi istri secantik ini? Tidak cocok, ya? Betul. Jangan-jangan ini dipaksa? Aduh, kalian tidak tahu, orang idiot ini, demi menyelamatkan keponakanku sampai jadi seperti ini, dia dulu jeleknya sampai tidak ada yang mau, si idiot ini tidak keberatan dengan dia, setelah dia membantunya operasi plastik baru jadi seperti ini. Tapi dia berubah hati. Xiao Yu, kamu tidak boleh membencinya seperti ini. Menjadi manusia harus punya hati nurani. Tidak boleh begitu. Bibi, bagaimana kamu bisa membalikan fakta seperti ini? Apa hubungan wajahku dengan dia? Apa kamu demi uang mahar akan menjualku lagi? Bibi sedang mengajarimu prinsip dasar menjadi manusia. Benar, aduh. Adikku yang baik. Coba pikirkan. Orang idiot ini dulu tidak keberatan dengan keburukanmu dan menghabiskan banyak uang untukmu. Kita sebagai manusia tidak boleh lupa budi. Iya kan? Dulu jeleknya seperti itu, diberi uang pun aku tidak mau bisa menikah seperti itu, pasti harus jadi budak bagi suaminya. Betul, jelek dan hatinya juga jahat. Coba lihat ini. Jangan sampai dibawa keluar untuk menyakiti orang. Aku bisa membuktikan aku tidak berbohong. Aku akan telepon sekarang suamiku. Pertumbuhan kuartal ini. Nisa, aku cepat. Bapak Kevin. Rapat ditunda. Berani-beraninya menelepon laki-laki liar di luar bilang, kali ini kabur dari rumah, itu ide dia, kan? Bagaimana aku punya kamu yang tidak tahu malu dan genit? Aku tidak. Cukup. Kamu sudah memilih menikah dengannya, harus bertanggung jawab pada pernikahan. Hari ini kamu harus pulang bersama kami. Kalau tidak, bagaimana kami menjelaskan ke keluarganya? Ayo. Pak Satpam, ada orang menculik ibu hamil. Cepat, panggil polisi. Berhenti. Bukan penculikan. Dia bohong. Aku ini bibinya. Kami menjemputnya pulang. Dia bukan bibiku. Aku tidak kenal mereka. Aku ini ibu hamil yang mau periksa. Mereka memaksa membawaku pergi. Dasar gadis sialan. Ngapain kamu? Aduh, ini dunia apa sih? Keponakan sendiri tidak mau mengakui bibinya. Suami sendiri juga tidak mau. Mau kabur dengan laki-laki liar di luar. Ya Tuhan, coba lihat aduh, dosa. Bangun. Kalau masih ribut di sini, aku akan membawamu ke kantor polisi. Aku mau ikut ke polisi. Sisu bilang, yang penting bayinya tidak ada. Nisa. Kevin, mereka mau menjualku ke orang idiot. Tenang, aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Kalian mau apa? Kamu mau apa? Kalian keroyokan? Ya? Lepaskan aku. Itu istriku. Selama ini aku lihat kalian adalah keluarga Nisa, yang sudah membesarkannya, makanya aku memberi kalian muka. Tapi kalian bukan saja tidak tahu berterima kasih, malah semakin keterlaluan. Sekarang, aku tidak perlu bersikap sopan lagi pada kalian. Kami kali ini tidak melakukan apa-apa. Nisa sudah lama tidak pulang. Apa salahnya kami bawa dia pulang? Kalian pikir CCTV rumah sakit itu pajangan? Kalau begitu, untuk menghitung utang, kita hitung utang lama dan baru sekaligus. Ditambah semua, cukup membuat seluruh keluargamu mendekam di penjara. Bawa mereka ke kantor polisi. Aku tidak mau. Jangan. Masuk penjara bisa jadi catatan kriminal. Anakku tidak boleh masuk penjara. Lihat sini. Dialah selingkuhannya. Pria hidung belang itu.
yang suka berkelahi dan main hakim sendiri. Jahat sekali. Bapak Kevin, kami adalah pewaris grup G. Jika kau terus ngomong sembarangan, kau akan mendapat satu tuduhan fitnah lagi. Kalian semua dengar? Mereka juga mengancam kita. Bilangnya mau lapor polisi. Sebenarnya mereka mau menculik kita untuk dibunuh diam-diam. Benar, betul. Dia sudah mengancam kita sebelumnya. Bahkan mengirim orang ke depan toko kita, sampai kita tidak bisa berjualan. Mereka memang preman. Apa masalahnya dengan presiden grup G? Sekarang ini negara hukum, mereka melakukan hal jahat seperti itu salah. Benar, dengan kita di sini, jangan harap bisa membawamu pergi, kalau mereka benar-benar berani mengganggu kalian. Besok kita pergi ke kantor grup G. Pasang spanduk. Bibi mereka melakukan ini hanya untuk memaksamu. Kalau begini terus, akan berdampak buruk bagi grup G sudahlah. Tidak bisa dibiarkan begitu saja di mataku. Keselamatanmu jauh lebih penting daripada grup G. Lagi pula, mereka tidak bisa mengancamku. Ratna, Liu Qiang, Doni, Kan, kami adalah tim pengacara grup G kini. Kami menuntut kalian atas perdagangan wanita, memaksa wanita berhubungan dengan orang lain melukai orang, mengancam keselamatan jiwa serta menggelapkan properti orang. Apa? Kedua, karena perbuatan jahat kalian yang menyebabkan kerugian mental pada istri kami akan menuntut ganti rugi mental tambahan. Yang menghasut, dan yang terlibat dianggap sebagai penghinaan terhadap hukum. Tim pengacara grup G ini adalah tim profesional pasti akan memberikan keadilan bagi semua. Perdagangan wanita. Mereka melakukan hal seperti itu. Orang ini aku kenal. Dia pengacara terkenal tidak pernah kalah dalam kasus ini pasti tidak palsu, kan? Jadi keluarga ini mempermainkan kita semua. Mereka juga melukai orang. Dia dengan sengaja menyakitiku dan membawa pergi nyonya kita. Mereka adalah preman. Preman. Sampaikan saja ke hakim. Di mana istriku? Apa? Di mana istriku? Kamu tidak mengizinkanku ke rumah sakit, lalu aku punya istri? Pergi. Keluargamu sudah menerima 500 juta rupiah dari kami. Ayahku bilang, uang itu untuk membelikan istri untukku. Kamu sendiri tidak mampu, malah menyalahkan kami. Aku bilang padamu, kalau bukan karena orang idiot sepertimu, aku sudah lama membawanya pergi. Aku tidak peduli. Kamu ganti istriku, atau kamu kembalikan uang itu ke keluargaku, pergi sana. Uang yang kalian berikan secara sukarela. Kenapa harus dikembalikan? Istrimu ada di sana. Kalau kamu mampu, ambil sendiri. Orang idiot. Kamu mau cari istri sepanjang hari? Pantaskan tidak dapat apa-apa. Anjing di jalan pun lebih mampu darimu. Demi uang mahar 500 juta rupiah, dia menjual keponakannya sendiri. Bagaimana mungkin di dunia ini ada keluarga seperti itu? Tadi dia bilang dia sukarela. Hanya ingin menipu kepercayaan kita. Mau membawanya pergi lagi, hati manusia keji. Cepat tangkap mereka semua. Orang-orang ini jangan dilepaskan untuk mengganggu orang. Apa yang kalian katakan? Aku, Kamu gila. Lepaskan anakku. Lepaskan. rumah sakit yang Nisa datangi adalah rumah sakit swasta. Jika tidak ada yang bocorkan, keluarga Jiang tidak mungkin menemukannya. Maksud Anda, mereka didalangi oleh orang lain. Coba periksa kondisi Siska yang bebas bersyarat untuk berobat. Saya curiga keributan di dalam tahanan bukanlah kecelakaan, melainkan cara dia untuk meloloskan diri. Orang di belakang keluarga Jiang kemungkinan besar adalah dia sendiri. Diberikan untukku. Kukira kamu akan terpengaruh, bersembunyi sendirian dan menangis diam-diam. Aku tidak akan lagi bersedih karena mereka. Dulu di klinik ilegal, saat di atas meja operasi, aku sudah tahu. Bukan karena satu marga berarti satu keluarga. Seperti Mak Chen, kakek, kamu, dan bayi di perutku. Merasa dibutuhkan dan dicintai. Terima kasih. Apakah aku membuatnya takut? Sekarang yang kumiliki sudah terlalu banyak, seperti mimpi. Aku tidak berani meminta lebih, cinta yang tidak boleh kuharapkan. Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat untuk menghibur diri. Apa?
Sampah, semuanya sampah. 4 orang untuk menjemput seorang wanita hamil, masih gagal. Kau belum puas, ya? Proyek sebelumnya sudah membuat keluarga Su jatuh parah. Sekarang kau masih mau mengusik mereka? Dia, Kevin, yang mengkhianatiku duluan. Aku sangat mencintainya, tapi dia hanya menginginkan perempuan murahan itu. Kau masih belum mengerti. Keluarga Ji tidak bisa diganggu. Kau tahu, kenapa kau harus menyukai Kevin? Aku tidak peduli. Aku hanya menginginkannya. Cukup! Kemarin aku bersusah payah mencari kambing hitam untuk menanggung dosamu. Jika kau masih mengusik mereka sekarang, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian jaga dia, jangan biarkan dia keluar. Kau bilang jangan kuganggu, justru aku akan mengganggu. Aku, Siska, apa yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan. Bapak Kevin, kapan Bapak Kevin mengadakan pesta pernikahan? Kami sudah menunggu untuk mencicipi pesta pernikahan keluarga Ji. Sebentar lagi. Nanti akan kubagikan undangan kepada semua. Selamat, selamat, selamat. Orang itu hanyalah orang desa yang kampungan. Si jelek tidak tahu apa-apa. Cari waktu yang tepat untuk merendahkannya, buat dia merasa tidak pantas sama sekali untuk Kevin. Meski kau lindungi dia sebaik mungkin, rapat tanpa celah, lalu apa, aku tetap punya cara untuk memisahkan kalian. Nisa, orang rendahan sepertimu. Mana pantas masuk ke kalangan atas? Bapak Kevin, barang lelang yang Bapak pilih untuk Nyonya, ada penawar lain, mereka menawar 2 kali lipat dari kita. Nisa, tunggu aku 10 menit. Aku akan mengurus sesuatu. Tawar apapun yang kau suka, jangan hemat uangku. Hari ini barang lelang pertama kita adalah jepit rambut giok. Harga awal 1.200.000. Wah, cantik sekali jepit rambutnya. Dari mana datangnya orang rendahan kampungan? Berani datang ke lelang mewah begini dan duduk di baris depan. Kamu tidak tahu? Itu loh, istri dari Direktur Kevin Corporation, ibu dari anaknya. Apa maksudnya ibu dari anaknya? Dulu dia jelek banget, entah pakai cara apa operasi plastik hamil anak Kevin lalu dibawa pulang keluarga Kevin tapi sampai sekarang tidak dinikahi, kalau bukan ibu dari anaknya. Apa? Pantasan, si jelek plus buta huruf. Cuma bisa bilang barang antik, ini cantik. Menurutku sih, dia tidak pantas sama sekali untuk Kevin. Kalian dengan terang-terangan membicarakan keburukan orang. Itu benar-benar tidak baik. Wah, kamu bisa pakai idiom ya. Tahu apa itu lelang? Sudahlah, jangan bahas dia. Lihat saja, dia begini setelah anaknya lahir pasti keluarga Kevin tidak mau dia. Mending sekarang cari untung sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah berniat memanfaatkan anak untuk mendapatkan sesuatu. Oh, tidak? Lalu menurutmu apakah kamu pantas untuk Kevin? Dia lulusan universitas nomor 1 di dunia. Kalau kamu, lulusan SMP, tepat. Kamu sadar tidak selisih kalian? Aku lihat kamu barang lelang ini apa saja tidak tahu, kan? Tapi ingin. Siapa bilang aku tidak tahu? Di acara semewah ini jangan pamer kemampuan SMP-mu memalukan keluarga Kevin. Jelas-jelas dengan merayu, baru hamil anak bapak, Kevin datang ke sini pamer. Kamu seharusnya pergi ke klub malam, ajari para wanita di sana cara merayu orang kaya. Apa hak kalian bicara seperti itu? Dia marah. Memperkuat tuduhan merayu, keluarga Kevin tidak akan menerima menantu yang mengamuk di depan umum. Sekarang kamu merasa malu? Dulu saat naik ke ranjang Bapak Kevin kenapa tidak merasa malu? Sayang sekali anak ini jelas darah keluarga Kevin. Ternyata masuk ke perutmu. Katanya anak ikut ibu. Dulu kamu sudah jelek, anak ini lahir nanti pasti juga si jelek kecil. Mulai sekarang akan hancur. Bagi keluarga Kevin ini sial turun-temurun. Anakku, bagaimanapun di mataku dia yang terbaik. Punya ibu yang bahkan tidak mengerti barang lelang. Dia tidak akan sukses. Jika aku bisa menganalisis barang lelang ini, kamu harus minta maaf padaku. Katakan. Bentuk jepit giok ini adalah peoni. Menggunakan topas kuning. Disebut Yao Huang. Pada dinasti Tang bergelar Raja Peoni. Tapi berdasarkan bentuk barang lelang ini,
Seharusnya berasal dari akhir dinasti Tang. Apa Yao Huang? Apa Raja Peony? Orang ini kalau memuji diri sana-sini lancar, pantasan bisa membujuk Bapak Kevin punya anak. Nyonya Kevin benar, barang lelang ini memang berasal dari akhir dinasti Tang. Aku bukan Nyonya Kevin. Sebentar lagi. Orang yang benar-benar berbudaya tidak akan seperti kalian melakukan hal konyol seperti ini. Kalian mau apa? Orang di belakang mereka keluarkan untukku. Sial. Ini. Kamu selain suka merangkai bunga, juga suka meracik dupa. Ini cocok untukmu. Ini terlalu mahal. Aku tidak perlu yang sebagus ini. Nisa, jangan merendahkan diri. Kamu layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Istri cucuku, kenapa kamu yang mengerjakan ini? Cepat turunkan. Kakek, dokter bilang. Ibu hamil juga perlu bergerak kan? Saya ingin masak sup untuk kakek dan Kevin. Wanginya. Si nakal ini beruntung. Dia memberiku sebuah hadiah yang sangat mahal. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas, makanya saya ingin masak sup untuknya. Dia memberimu hadiah yang mahal. Itu wajar. Kamu sudah memberi keluarga Ji kami, memberikan keturunan. Oh ya, nanti saya suruh sopir Lawang mengantarmu ke grup. Kamu langsung bawakan sup ini untuknya. Sekalian biar semua orang di grup mengenalmu, supaya mereka pada si nakal itu tidak punya pikiran. Bapak Kevin, Nona Siska bilang ada perlu dengan Bapak. Tidak. Kevin, dengan hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, masa kamu tidak mau menemuiku? Bahkan bicara saja, tidak. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku tahu aku terlalu egois, sehingga mengikis perasaan kita. Kevin dan Nona Siska. Keluar. Kevin, aku tahu kamu masih memikirkan aku. Semua karena anak itu, tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Kevin, karena selalu gagal jika terus menyerang, maka biarkan di antara kalian sendiri yang retak. Cukup aktingnya. Kevin, aku tahu aku salah. Itu semua karena iri, dia punya anak darimu, makanya aku melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal, tapi aku sudah sadar salah. Kevin, aku bersumpah. Aku tidak akan melakukan apapun lagi yang menyakitinya. Dan tolong jangan lagi menargetkan keluarga Su. Keluarga Su tidak perlu aku targetkan. Apa yang kalian lakukan sendiri itu akibat perbuatan sendiri? Tapi sebelumnya kedua keluarga kita bekerja sama dengan baik kan? Asal kita terus bekerja sama seluruh Jiangcheng kita yang kuasai. Kerja sama terus? Strategi mengaku salah ini memang berguna. Keluarga Su bersedia memberi keuntungan 50% dan tidak meminta kamu menikahiku asalkan kamu tidak lagi menargetkan grup Su. Pulang dulu. Kalau sudah pertimbangkan, hubungi aku Siska tidak akan kalah. Bapak Kevin sudah jelas. Nona Siska mencari orang untuk menggantikannya sehingga bisa dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia terus main curang. Sekarang dia datang lagi untuk pura-pura baik, sepertinya niatnya besar. Berdasarkan bukti yang kita miliki bisa langsung memasukkannya ke penjara. Urusan ini tidak perlu aku turun tangan. Keluarga Su terlibat kejahatan sudah dalam penyelidikan. Aku yakin dia dan ayahnya akan segera masuk. Perbuatan kotor keluarga Su selama ini cukup untuk membuat mereka masuk berkali-kali. Yang paling penting sekarang jangan sampai membuat waspada si rubah tua dari keluarga Su agar dia tidak melarikan diri,
Meskipun tidak bisa menyentuhnya tapi aku punya cara mempercepatnya sedikit. Nyonya Nisa, tenanglah. Bapak Kevin sudah mengatur. Banyak orang di luar rumah sakit. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu di sekitar. Mak Chen, apakah kamu pernah bertemu Nona Su? Pernah. Masa tidak pernah? Dulu keluarga Su dan keluarga Kevin dekat. Nona Su sering ke rumah Kevin. Tapi Bapak Kevin tidak pernah menunjukkan perasaan padanya. Hanya menyukai Nyonya Nisa seorang. Tapi jika tanpa aku dua orang yang setara, apakah mereka akan menikah dengan lancar? Nyonya Nisa, jangan banyak pikiran. Jika Bapak Kevin punya perasaan padanya, mereka pasti sudah bersama sejak lama. Sebelum mengenalmu, dia tidak pernah pacaran. Nisa, siap-siap untuk pemeriksaan. Siap. Anak perempuan yang tidak berguna? Apa gunanya USG, buang-buang uang? Ini sudah yang ketiga. Kamu benar-benar tidak berguna. Bu, anak perempuan juga baik. Baik apanya? Tanpa anak laki-laki, keluarga kita warisan sebesar itu mau diwariskan ke siapa? Dulu kalau bukan karena pendidikanmu bagus, aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menikahi anak perempuan dari keluarga miskin sepertimu. Bu, jangan bicara lagi. Kamu masih malu? Kamu benar-benar tahu malu? Cepat gugurkan kandungan ini, cepat hamil lagi. Kalau masih tidak bisa melahirkan anak laki-laki, lebih baik cerai saja. Bayinya sangat sehat. Dokter ibu hamil yang baru keluar tadi, apakah dia melakukan pemeriksaan jenis kelamin di sini? Di sini kami tidak bisa memeriksa itu. Mungkin di luar. Ibu mertua itu, dari awal masuk, sudah bertanya tentang aborsi. Takut karena anak perempuan, jadi tidak mau. Tapi anak asalkan sehat, kan sudah cukup. Hei, Nona. Mereka keluarga kaya. Ada warisan yang harus diwariskan. Tentu ingin anak laki-laki. Ini masih yang terang-terangan. Ada yang cari orang lain untuk melahirkan anak laki-laki, ambil anaknya, tinggalkan ibunya. Keluarga kaya itu rumit sekali. Gimana? Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kata dokter? Dokter bilang bayinya sehat. Dokter tidak bilang apa-apa lagi? Misalnya baju bayi baru harus warna biru atau pink? Biru artinya anak laki-laki, pink artinya anak perempuan. Kalau laki-laki ya, itu sungguh dilindungi oleh leluhur keluarga Ji. Tuan Kevin adalah satu-satunya pewaris turun-temurun. Kakek sudah menantikan cicit. Dokter tidak bilang apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ah, aku hanya terlalu cemas. Mari kita pulang dulu, lihat wajahmu pucat, mereka mengambil 6 tabung darahmu sekaligus. Aku harus membantumu memulihkannya. Bahkan Ibu Chen pun berharap aku melahirkan anak laki-laki. Apalagi kakek Ji dan Kevin. Bagaimana jika yang di perutku adalah anak perempuan? Dan bayinya punya tanda lahir seperti dulu? Bagaimana? Dokter bilang, ibu hamil dan bayinya dalam kondisi baik. Aku periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya baik. Bahkan tidak ada sehelai, rambut pun yang rontok. Kamu tenang saja. Ibu Chen siapkan sedikit jahe hangat untuk menghangatkan badan. Baik, Tuan Kevin memang perhatian. Kamu capek ya? Apa kamu perlu aku memelukmu? Ada apa? Karena aku ingin memiliki anak yang lembut sepertimu, dan cantik seperti putri kecil, jadi aku siapkan ini tanpa memberitahumu. Semua ini yang kamu siapkan? Ya, sejak tahu kamu hamil, aku ingin memberi kejutan untukmu. Dia tidak akan keberatan dengan selera ayahnya, kan?
Tentu tidak. Aku akan membuatnya menjadi putri kecil paling bahagia, dan juga menebus semua yang tidak pernah kamu dapatkan. Nisa, Jika dia mirip dengan diriku yang dulu, apa kamu akan membencinya? tidak. Bagaimanapun penampilannya, dia tetap sayang kita. Bayi kita hidup di keluarga Kevin pasti akan sangat bahagia. Semoga mimpi ini tidak pernah berakhir. Maaf, aku. Tidak apa-apa. Aku hanya terlalu terharu. Kevin, kamu pasti akan menjadi ayah yang sangat baik. Kenapa tidak boleh? Kenapa kamu tidak bicara dengan Nisa? Tidak perlu tanya. Aku sudah bilang, sama sekali tidak. Kamu mau membuatku marah? Aku bilang, aku tetap ingin cicit. Kalau kamu tidak memberi, itu tidak berbakti. Aku akan memutuskan hubungan kakek cucu. Kakek, bisakah jangan kekanak-kanakan? Setiap kali kalah debat, pakai ancaman putus hubungan untuk mengancamku. Kamu tahu tidak? Melahirkan itu seperti melewati pintu maut. Nisa sangat menderita kali ini. Kalau tidak, aku akan vasektomi. Aku juga ingin banyak cicit laki-laki dan perempuan. Biar rumah ramai, kan? Dokter, baju bayi baru. Haruskah aku beli yang biru atau pink? Melihatmu masih muda. Kenapa juga punya kepercayaan seperti ini? Semua keluar dari perutmu, bukankah sama saja? Bukan. Anak laki-laki atau perempuan, aku suka keduanya. Aku hanya ingin tahu. Ya sudah, pink keluar. Kerja bagus, mulai sekarang. Biaya pengobatan ayahmu akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan Su, berikan laporan medisnya padaku. Awalnya harus bersusah payah tidak menyangka dia datang sendiri. Nisa Dewa pun tidak mengizinkanmu tinggal. Pergi belanja, bersenang-senanglah. Bapak Kevin Nyonya pergi naik taksi. Kenapa dia menutupi dirinya begitu rapat? Seorang sopir taksi, kok perawatannya bagus banget, dan kukunya dihias berlian. Pak, apa Bapak ganti jalan? Jalan ini kok agak asing? Iya, memang ganti jalan. Pak, bisa tolong berhenti sebentar? Aku mau buang air kecil. Kamu ini cerewet amat, sebentar lagi sampai. Tadi pas periksa, kebanyakan minum air. Ibu hamil trimester akhir memang begini. Tolong berhenti sebentar ya, aku benar-benar sudah tidak tahan. Masa aku harus kencing di mobilmu?
Maaf merepotkan, Pak. Nanti aku tambah bayar. Benar-benar tidak sadar sama sekali. Wanita bodoh ini, gimana bisa pantas dengan Kevin? Brengsek, berani tipu aku. Ini. Toko bunga. Perempuan sialan, kau lari, ya. Nona Siska, Nona Siska ini melanggar hukum. melanggar hukum? Melanggar hukum? Lalu kenapa? Aku bilang padamu. Sebelumnya aku menyuruh pelayan mendorongmu dari atas. Kecelakaan mobil juga aku yang atur. Termasuk keluarga bibimu. Semua itu aku yang suruh. Tapi bagaimana? Sekarang aku masih berdiri di sini dengan baik. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Karena kau pantas mati. Kau mau apa? Karena mereka semua tidak berguna. Mau tidak mau aku sendiri yang turun tangan. Bayimu sudah cukup bulan, kan? Bagaimana kalau aku bedah perutmu? Nona Siska. Kau gila ya? Tapi aku tidak punya obat bius. Dibedah lapis demi lapis pasti sangat sakit. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku akan melakukannya sekali. Jangan bergerak ya. Nanti bayinya terluka. Nisa jangan kenapa-napa. Nona Siska. Tenanglah. Bukankah kau menginginkan bayi ini? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi di sini bukan tempat untuk melahirkan. Kau mau memberikannya padaku? Aku mau memberikannya padamu. Bukankah kau suka Kevin? Aku bisa pergi. Berikan padaku. Ambil anak, buang ibu, lebih aman. Setelah aku bedah bayinya, lalu kubakar tempat ini. Praktis, kan? Nisa. Jangan mendekat. Nisa, Jangan mendekat. lepaskan dia. Aku bisa melupakan masa lalu. Siska, kau tahu kemampuanku. Aku tahu. Aku jadi begini. Itu karena dirimu. Kalau kau tak betah di sini, aku bisa mengirimmu ke luar negeri. Asal kau lepaskan dia. Aku lepaskan dia. Siapa yang lepaskan aku? Kevin. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Tapi kau biarkan dia menjadi titik lemahmu. Apa yang kau minta, kau boleh bilang. Asal aku bisa penuhi, aku akan berikan semuanya. Andai dari dulu begini. Kevin, kenapa kau pilih dia bukan aku? Apa kurangku darinya? Karena dalam cinta, tak ada perhitungan. Cinta. Kau bicara soal cinta. Sejak kecil, di sekitar kita, semua orang mengejar nama dan uang, mereka hanya ingin mendapat sesuatu dari kita. Cinta. Dalam kamusku, itu mitos kau juga seharusnya begitu. Jadi saat aku melihatnya, kehadirannya membuatku jatuh cinta. Tidak. Aku tidak rela. Jangan mendekat. Kecuali kau ingin dia mati. Suruh mereka pergi. Jadi sekarang kita akan lihat.
Sejauh mana kau bisa untuk yang kau sebut cinta sejati? Sampai sejauh mana? Apa yang kau mau? Aku ingin grup G. Grup G, selain aku, masih ada pemegang saham lain, saham yang kupegang bisa kuberikan semuanya padamu. Kau sama sekali tidak ragu? Baik. Kalau begitu, aku juga mau. Aku menginginkanmu. Aku ingin menikah denganmu, aku ingin kau mengirim dia dan anaknya ke luar negeri, aku ingin kalian tidak boleh bertemu seumur hidup. Baik, Membicarakan itu terlalu jauh. Lebih baik kita bicarakan yang sekarang. Aku ingin kau berlutut. Merengek padaku seperti anjing. Biarkan aku melepaskan wanita jalang ini. Jangan. Diam kau. jangan sentuh dia. Aku lakukan. Kau berani menyentuh keluarga Su? Ayahmu terlibat kejahatan, sudah lama diselidiki oleh pihak atas, bahkan tanpa aku. Kalian juga tidak bisa lolos dari sanksi hukum. Keluarga Su hancur. Kalau begitu, apa artinya semua ini? Kalau begitu, mari mati bersama. Kevin. Tenanglah. Aku akan membawamu keluar. Matilah kau. Mau apa? Karena kalian tidak membiarkanku tenang. Ayo kita pergi bersama. Hati-hati. Kevin, Xiao Yu, Tuan muda, Xiao Yu. Pasien hampir kehilangan kesadaran. Tingkatkan kejutan. Gawat, ibu hamil akan segera melahirkan. Ini kembar laki-laki dan perempuan, kembar. Kevin, jangan tidur. Jangan tinggalkan aku sendirian. Nisa? Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Kevin, aku cinta kamu. Ayah tidak boleh mencium mama. Mama milikku. Mami, aku mau peluk. Ayo kita berfoto keluarga bersama. Terima kasih banyak. Kau bersedia menjadi dalam hidupku yang biasa, bintang yang bersinar cemerlang. Tidak ada yang mengatakan bahwa sekuntum bunga harus tumbuh menjadi mawar atau bunga matahari. Aku bisa tumbuh menjadi bentuk yang kusukai. Mekar atau tidak, aku tetaplah aku. baik, buat senyum. Ayo kita bilang kiss. Cheese.